Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam mandumah Aqidatul Awam, sampailah kita pada mandumah ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadolul malaika. Al-ismah lughatan mutlaqul hifdz. Ya, ismah menurut bahasa adalah penjagaan secara mutlak. Wastilahan hifdzullahi lahum minadzambi ma'astihalati wuku'i, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para nabi, para rasul untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mustahil terjadi kepada mereka. Penjelasan daripada mandumah ini yakni wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwasanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalamu, mereka maksumun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana para malaikat. Bahwasanya mereka terjaga dan dijaga oleh Allah untuk terjerumus daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bahkan mereka tidak juga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru para nabi dan rasul itu disifati dengan sifat-sifat yang mulia karena mereka menjadi qudwatun hasanah, panutan yang baik, perumpamaan yang mulia ke manusia semuanya untuk mengikuti kepada para nabi dan rasul tersebut. Ya, yang menunjukkan atas penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, bahwasanya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Jadi itu jelas dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyahul, dan tidak mungkin nabi itu akan membelot atau bengkok karena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadalul malaika, dan para nabi itu mengungguli daripada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya derajat para nabi, ya, secara keseluruhan itu mengungguli daripada martabat dan derajat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat pertama adalah para nabi, kemudian para malaikat, pimpinan-pimpinan malaikat seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malakul maut, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Untuk para malaikat yang paling afdol adalah malaikat Jibril alaihi salam. Itu sudah pendapat yang masyhur. Adapun dalil daripada nabi lebih utama daripada para nabi, lebih utama daripada para malaikat, ya, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berkata iblis, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, apakah ini yang lebih kau muliakan daripada saya? Ketika para malaikat juga diperintahkan oleh Allah untuk bersujud secara semuanya kepada Nabi Adam, jadi sujud untuk memuliakan, itu juga menunjukkan bahwasanya Nabi lebih utama daripada para malaikat. Ya, termasuk diantara firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Jathiyah ayat 13, Allah berfirman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh,
Ya, dan itu menunjukkan bahwasanya para nabi itu lebih utama daripada para malaikat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya secara mutlak paling afdolnya makhluk itu adalah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, la tufaddiluni 'alal anbiya, jangan engkau membandingkan atau mengunggul-unggulkanku atas para nabi-nabi yang lain. Ada juga hadis yang menerangkan la tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta, dan jangan engkau mengunggulkanku atas Nabi Yunus bin Matta. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis tersebut di atas? Maka ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin belum ada perintah turun, keterangan turun yang menjelaskan Nabi lebih afdal daripada makhluk-makhluk yang lain. Dalam hal ini Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan bagaimana maknanya Rasulullah melarang para sahabat itu untuk mengunggulkan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Ada setidaknya ada 5 jawaban daripada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Yang pertama, bahwasanya itu sebelum turun keterangan bahwasanya Rasulullah mengetahui bahwa beliau adalah Sayyidu waladi Adam. Yang kedua, karena adaban wa tawadu'an Sayyiduna wa Maulana Muhammad, karena adab dan tawaduknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, larangan untuk mengunggul-unggulkan yang sampai menjadikan orang yang diungguli itu menjadi kurang derajatnya, itu yang tidak boleh. Jadi itu yang dimaksud. Yang keempat adalah mengunggul-unggulkan yang sampai terjadi perselisihan atau pertentangan atau fitnah, sehingga itulah yang menyebabkan dilarang para sahabat oleh Rasulullah SAW. Yang kelima adalah mengunggulkan Nabi itu yang tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Mengunggulkan Nabi satu dengan yang lain tidak boleh. Tapi secara kenabian mereka semuanya sama, memiliki sifat wajib yang pernah kita bahas, yaitu para rasul, para nabi itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, memiliki semua sifat itu. Itu secara keseluruhan nabi sama. Tapi yang dimaksud mengungguli di sini adalah mengunggulan mungkin dalam khosois-khosois yang lain atau fadilah-fadilah yang lain yang bukan mengunggulkan secara kenabian secara umum. Ya, Allah pun juga telah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami unggulkan satu sebagian dari sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya firman Allah ini menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu memang ada yang lebih unggul dari yang lain secara kekhususan, bukan secara seluruhnya nabi itu adalah sama. Didukung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana akramul awwalin wal akhirin 'ala Allahi wala fakhr. Nah, jadi ini dua ayat-ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya memang para nabi itu ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Dia lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain secara tidak sama antara satu yang lain. Tapi secara masyhur, secara mutlak ya, semuanya, bahkan orang Mu'tazilah pun mengatakan bahwasanya secara mutlak, secara masyhur bahwasanya Abdul Makhlukin tidak ada lagi adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah berikutnya adalah para nabi yang masuk dalam kategori nabi ulul asmi, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh
salam, semuanya adalah mereka nabi-nabi ulul azmi. Maksudnya adalah memiliki kesabaran yang sangat tinggi dan pembawaan daripada apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut sebagai nabi dan rasul ulul azmi. Itulah pembahasan kita, yaitu bahwasanya nabi dan rasul memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh para nabi itu jelas bukan karena mereka yang berbuat salah, tapi mereka melakukan itu atas dasar skenario dan melakukan daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.